Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini, hari Kamis 30 November 2023. Seperti biasa kita akan mereview satu hari kemarin, kemudian nanti kita tempatkan posisi hari ini untuk satu hari ke depan. Kita lihat di satu hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan. Kita perkirakan akan terkoreksi turun, kemudian setelah itu balik naik lagi, sehingga di posisi swing di sana kita perkirakan akan bergerak turun, kira-kira berada di garis warna orange di sana, sehingga kita menempatkan posisi sell yang pertama di 2044.36. Sempat bergerak koreksi naik di 2049, kemudian pada akhirnya kembali turun dengan target di 2038 tercapai. Bahkan masih ada bergerak turun sedikit di kisaran 2035 ya. Meskipun tidak sampai di target yang kedua, namun setidaknya satu posisi sudah cukup bisa kita dapatkan peluangnya, dan ini tentu sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi di trading harian. Kemudian di area target yang menjadi support yang terdekat ini juga sudah mulai ada rejeksi, sudah mulai ada loss momentum, dan ada perubahan warna yang signifikan sehingga berpeluang kembali naik. Kita perkirakan ketika dia naik tentu akan mendekati area orange yang di sana, yakni di kisaran 2049 ya. Kenyataannya memang bergerak di 2049 namun terhenti dan akhirnya ditutup hingga di kisaran harga 2044 ya. Satu hari kemarin hanya cukup konsolidasi kecil, namun tetap saja ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Satu hari ke depan kita coba untuk lihat dengan tetap memperhatikan sisi historinya. Kita amati dari satu hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan. Dua-duanya punya potensi yang sama. Ya, dua-duanya punya potensi yang sama, sehingga kalau kita tarik garis, ini adalah garis konsolidasi. Sekali lagi, ini adalah garis konsolidasi. Sampai berapa lama? Ya bisa 1-2 hari ketika nanti sudah mulai break levelnya. Dari sisi high-nya juga belum bisa dilewati, dari sisi low-nya juga belum terbentuk swing low yang baru. Dengan demikian kalau kita tarik garis dari sini ya misalkan ya, kemudian kembali turun, setelah itu bergerak kembali naik lagi. Nah dari sana nanti akan kita lihat terbentuk satu pola simetris ya, terbentuk satu pola simetris. Kemana pergerakan berikutnya? Tentunya nanti kita akan tunggu di area ini kemana lebih dominan ya, kemana akan dia break levelnya. Sementara kita lihat dari sisi bawah, tentunya swingnya lebih tajam di sana, sehingga berpeluang akan lebih condong ke atas ya. Tentu nanti kita akan uji dari levelnya juga di sana, apakah mampu menembus cukup jauh atau justru hanya akan rejeksi di sana. Kita akan simulasikan ketika dia bergerak naik, kemudian di area ini bisa memantul kembali, kemudian setelah itu bisa bergerak lanjut naik. Ya, hati-hati karena secara umum tren terdekatnya masih bergerak naik. Namun demikian, jika di area ini tidak mampu menembus
ya di area ini tidak mampu menembus, maka bisa jadi berbalik ya. Jadi turun bisa menjadi naik lagi, kemudian bergerak turun lagi, diuji di area levelnya, kemudian kembali bergerak turun lagi. Sehingga dari simulasi ini nanti kita bisa melihat kemana candle-candle terbaru itu akan mengarah ya, kemana struktur baru akan terbentuk ya. Tentunya kita bisa dinamis mengikuti perkembangan. Di awal mungkin bisa merencanakan, kita bisa menempatkan posisi-posisi kita, dengan menempatkan di area-area yang cukup berpengaruh ya. Contohnya di sini ada area resistennya ya. Kita bisa menempatkan di kisaran 2048 ini. Kalau nanti bergerak naik tentu masih cukup kecil ya, tetapi tentu semuanya akan kita siapkan sistem recovery-nya, akan kita siapkan antisipasinya. Dari perjalanan runningnya kisarannya ada di sekitar 300-an ya. Atau kita bisa menempatkan kembali di atas dengan menempatkan posisi buy setelah dia break levelnya, atau juga bisa kita lihat setelah dia mendekati area resisten kemudian koreksi, setelah itu baru kita ambil posisi buy di sana. Nah, tentu ini akan sangat lebih aman dan lebih berpotensi ya, mengingat tidak melawan tren tetapi kita mendapatkan harga lebih murah. Sebaliknya ketika bergerak turun kemudian ada koreksi naik, kita bisa manfaatkan peluang sell-nya juga di sana. Oke, kita bisa menandai yang di atas buy kita dengan 2049, sell kita dengan 2043, atau kita bisa menempatkan di awal di kisaran 2052. Hanya saja ini karena cukup jauh, jadi nantinya belum sampai tersentuh, bisa juga nanti memantul kembali ya. Dari pergerakan awal tidak ada yang signifikan ya, karena itu bergerak agak lambat. Saya akan tempatkan di area yang mungkin dianggap sebagai area yang beresiko, tetapi kita bisa manfaatkan semuanya. Kita bisa manfaatkan dari peluang buy di sana di 2048.61. Mengingat ini pergerakan harga sudah cukup tinggi sehingga kita tidak terlalu jauh ambil posisi di atas 2048.61 dengan nanti kita tempatkan targetnya di kisaran 2054 ya. Di kisaran 2054 untuk target yang pertama ya. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 2062, 61 lah, jangan terlalu jauh biar lebih realistis. Selanjutnya di area jenuh kita akan tempatkan di 2000 berapa ini ya, 2073. Area jenuh beli kita tempatkan di 2073 ya. Maksimal kita tempatkan di 2073. Di target yang kedua kita tempatkan 2061.
2061,28 ya. Mungkin kalau kita lihat dari target dari area jenuhnya ini cukup jauh, kita turunkan dikit saja biar masuk di area logisnya. Ini area jenuh, kita turunkan di 2069,64 ya. Tentu sudah banyak kita dapatkan nanti peluangnya ketika mendekati area di sana. Target yang pertama tadi kita tempatkan di 2054 ya. Ini target yang pertama di 2054,97. Oke, sementara di sisi bawah kita menempatkan selnya di sana di 2041. Sel kita tempatkan di 2041,11 dengan target di 2041 ya, bukan 2900, 2041,11. Target yang terdekat kita coba untuk lihat ya, apakah di area ini cukup ya. Kita tempatkan sedikit di bawah area supportnya, di kisaran 2034 ya. Ini target yang terdekat di 2034,80 ya. Target berikutnya kita tempatkan di 2026. Oke, target berikutnya di 2027 ya. 2027 kita tempatkan di 2027,50. Target yang kedua di 2027,50. Kita bisa naikkan sedikit ya, mungkin di 2028 juga boleh ya, naikkan sedikit, atau kita kasih komanya di 83. Oke, selanjutnya untuk area jenuh jual. Area jenuh jual kita tempatkan di area di 2017. Oke, kita coba ukur kira-kira sampai enggak untuk sampai di sana. 2017. Oh, kita naikkan sedikit ya. 2017 kita naikkan sedikit sehingga ketemu di angka 2019. Oke, ini harga tadi kita sesuaikan 2034,90, 2027,83 ya. 2027,83 ya, biar nanti kalau salah ketik bisa kita lihat. Area jenuh sekali lagi kita tempatkan di 2019. 2019 poin sekian ya, kita tandai saja segini. Ya, kita tandai dengan highlight warna merah yang berada di area jenuhnya, biar nanti kita lebih berhati-hati mendekati area ini untuk tidak entry sell di area-area yang cukup dalam ya. Kemudian di atas juga tidak ambil posisi-posisi buy karena ini cukup jauh, sudah meninggalkan kondisi normal dari beberapa minggu terakhir, sudah cukup tinggi ya, jadi harus lebih hati-hati ya. Meskipun demikian, namanya potensi pergerakan, dua-duanya bisa berpeluang, harus lebih jeli kita melihat dinamikanya, harus kita lebih teliti di dalam melihat perkembangan demi perkembangan, dan selalu kita amati candle terakhir terbentuk seperti apa, kemudian adakah di situ yang nanti bisa mempengaruhi.
Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan maksimum profit kita hari ini dan tentu ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.